Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya, Yosef Masri, dari Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini kita akan menyimak kembali dari Injil Lukas, bab 14, ayatnya yang ke-12 hingga ke-14. Di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Injil ini seolah-olah Yesus melarang orang mengundang teman-teman dekat, tetangga. Saya kira bukan maksud daripada Tuhan Yesus demikian. Apa yang Yesus ingin tekankan di sini adalah ada kaitannya dengan satu fokus kita kepada siapa dalam hidup yang sementara ini. Kalau motif kita mengundang orang-orang di dalam perjamuan, itu biasanya kita satu list kita tulis siapa-siapa yang akan kita undang. Tidak mungkin kita mengundang orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat, yang lumpuh, yang buta, yang disebutkan dalam Injil ini. Nah saudaraku, apabila Yesus mengatakan demikian, tentu ada maksud tertentu. Mengapa orang miskin ditekankan oleh Tuhan Yesus di sini? Dalam Yakobus 2 ayat 5 dikatakan, "Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa yang mengasihi Dia?" Yesus sendiri waktu datang ke dunia ini, Dia tidak tinggal di istana, karena Dia yang mempunyai langit, bumi, laut dengan segala isinya. Tetapi di mana? Di tempat hewan, di kandang hewan, dalam kemiskinan. Disitulah Dia lahir. Dia lahir di tempat yang kotor, yang bau, yaitu di dalam hati saudara dan saya yang kotor, yang tidak cocok untuk seorang raja di atas segala raja. Tetapi Dia mau datang, karena justru saudara dan saya orang-orang yang berdosa, Dia datang mencari, supaya di surga itu penuh. Namun dari sudut pandang manusia, hanya orang-orang kaya, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mempunyai satu hubungan relasi pribadi yang begitu dekat diundang. Supaya apa? Ya, supaya diundang karena kita juga ingin dipuji. Ada satu pamer kekuasaan, ada satu pamer kekayaan, ada satu pamer sukses. Ya, apalagi kalau diundang ke hotel-hotel yang berbintang-bintang. Ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi pesannya daripada Tuhan Yesus, kita jangan terlalu egosentris, mengundang mereka
yang dapat membalas kita. Kerap kali kalau kita mengadakan sesuatu kebaikan, orang lupa mengatakan terima kasih saja. Kita marah, menolong seseorang, ya, tetapi orang itu tidak mengucapkan satu kata terima kasih pun. Di sini ditekankan, kalau kita mengundang orang-orang yang berpengaruh, orang yang mempunyai jabatan, orang yang kaya, hartanya berlimpah, ya itu ada sesuatu fokus kepada diri sendiri. Ingin menyatakan diri betapa hebatnya aku. Walaupun tidak semua orang begitu. Tetapi penekanan Yesus di sini dikatakan, kamu akan bahagia kalau orang itu tidak mengatakan terima kasih kepadamu. Oh, kamu akan bahagia kalau kamu mengundang orang dan orang itu tidak membalas apa-apa karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas. Dan kamu akan bahagia. Kapan bahagianya? Di situ di dalam ayat ke-14 dikatakan, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ada satu hari, satu saat, di situ kita mendapat balasnya. Jadi fokus Yesus datang adalah untuk orang-orang miskin. Orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang tidak diterima oleh masyarakat karena dipandang rendah. Nah, saudaraku, dalam kehidupan saudara dan saya, jangan menganggap remeh orang-orang yang tidak selevel dengan kita. Ya, kita mau berkawan saja dengan komunitas Kristiani yang mempunyai satu bidang yang sama, ya, satu level yang sama, pergaulan yang sama, pendidikan, ilmu pengetahuan yang sama, yang lain tidak cocok. Ya, ini juga terjadi dalam komunitas Kristiani. Nah, ini yang sampai. Makanya Rasul Paulus dalam Filipi 2 dikatakan, utamakanlah orang lain daripada diri sendiri. Saudaraku, Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, dia menulis, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan dalam Kristus ini. Ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Bagaimana sukacita itu disempurnakan? Ya tentu Rasul Paulus sudah sukacita dalam pelayanan, tetapi dia menganggap masih belum sempurna. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini poin, ya, sebagai identitas orang Kristiani. Seperti Maria, dia mengutamakan atau mengedepankan orang lain, yaitu sanaknya Elizabeth. Sekalipun dia waktu itu hamil 3 bulan, dia tetap mengunjungi, ya, ke rumah Zakaria, ya, untuk menghibur, untuk menemani, untuk membawa sukacita kepada Elizabeth. Saudaraku, dalam kehidupan kita, dalam zaman ke zaman, kita terlalu egosentris dalam hidup kita. Berfokus kepada kita sendiri. Ya. Mengundang orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang hebat, orang yang berpangkat, supaya aku ini dikenal, ya, dipuji. Kita mencari sesuatu yang sementara, saudaraku. Sedangkan yang perlu kita perhatikan adalah orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang tidak mempunyai selevel dengan kita, ya, masih banyak, termasuk keluarga kita, termasuk tetangga kita. Oh, ini yang tidak cocok, orang yang tidak pantas datang ke pesta saya. Masih banyak hal-hal seperti itu. Ya, Lazarus dengan orang kaya itu, sekiranya orang kaya itu mengundang Lazarus yang pengemis itu datang ke rumahnya makan bersama,
ya, atau disuruh pelayannya dikasih 1 piring makanan. Beda, saudaraku. Dia pasti akan duduk di dalam pangkuan Abraham juga. Tetapi Lazarus yang telah mati dan orang kaya itu juga mati, berbeda. Alamatnya berbeda. Ya, Abraham merangkul daripada Lazarus, sedangkan orang kaya itu ada di tempat yang panas, ya, mengemis 1 tetes air saja. Nah, hidup yang sementara ini, saudaraku, ya, bagi saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, ini adalah Injil Yesus. Ini adalah pesan Kristus, supaya saudara dan saya ingat betul, ya, jangan berfokus kepada diri sendiri saja, selalu rendah hati. Rendah hati artinya kita ini adalah manusia yang bobrok, lemah, manusia yang hina, manusia yang terdiri dari debu. Tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan. Mengumpulkan segala sesuatu di bumi ini, sebanyak-banyaknya lumbung-lumbung kita diisi penuh, juga akhirnya masuk dalam 1 peti. Pikir baik-baik, saudara. Jangan terfokus kepada sesuatu duniawi. Hidup ini terlalu singkat untuk kita bersensasi sesuatu yang tidak berfokus kepada Injil suci Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, instruksi ini penting dari Matius 26 ayat 11. Di situ dikatakan, karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Nah, Yesus selalu berbicara tentang orang miskin. Ya, orang miskin ada di sekitar kita. Kita bawa mobil kemana-mana, di tengah jalan kita ketemu. Saudaraku, renungan singkat ini mengingatkan kepada saudara dan saya supaya memperhatikan, mengutamakan orang lain. Jangan selalu hidup berfokus kepada aku, diri sendiri saja. Demikian, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.